Dian dan teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fiona, Saya Ken, saya Leo, Saya Jefferson. Dan saya Kirina. hari ini kami akan menampilkan video sejarah podcast. Selamat menyaksikan. Nah, tapi menurut kalian pelajaran apa yang paling banyak hafalan di sekolah? Menurut aku sih sejarah kali ya. Kalau gue sih udah pasti sejarah ya. Udah hafalannya banyak, tapi juga bikin bosen kalau cara belajar salah. Bener sih, tapi sejarah itu bukan hafalan aja tau, melainkan cerita tentang kita. Nah, sekarang gue dan kedua tamu kita bakal membahas masa lalu Indonesia dengan cara santai, tetapi juga berbobot biar kalian belajar sejarah juga nggak bosan dan bikin kalian tidur. Sebelumnya, gue Ken selaku host di sini dan gue nggak sendirian. Ada temen gue yang nemenin saya di podcast Skenario ini. Pada hari ini buat ngobrol tentang topik seru tapi agak kelam nih. Kenalan dulu dong. Halo semua, gue Jefferson. Siap banget ngebahas materi tentang VOC yang terkenal licin dan juga kejam. Dan gue Kirina. Hari ini kita bakal kupas bareng gimana VOC yang katanya cuma perusahaan dagang bisa berubah jadi penguasa Nusantara. Nah, betul banget. VOC ini berdiri pada tahun 1602. Awalnya mereka ini niat dagang, tapi lama-lama kelakuannya udah kayak negara kolonial. Sebenarnya apa sih yang mereka lakukan? Ya awalnya mereka sih mau dagang biasa aja ya. Terus tapi mereka melewati kebijakan monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC jadi kaya banget gitu kan. Terus rakyat cuma boleh jual pala, cengkeh, sama rempah-rempah lain hanya ke VOC. Itu pun harganya ditentukan oleh mereka. Jadi kan kayak seenaknya gitu dong. Kalau ada orang yang coba jual ke pedagang lain, wah bisa langsung kena hukuman ya sih. Jadi kayak dipaksa banget gitu. Nah, buset, ngeri juga. Terus gue pernah dengar ini ada istilah ekstirpasi. Itu istilah apaan sih? Nah, ekstirpasi itu adalah kebijakan yang dikenal juga sadis. Itu kayak artinya kayak tanaman rempah-rempah yang dianggap kebanyakan malah disebut tebang. Nah, tujuannya supaya harga rempah-rempah yang di pasaran Eropa itu tetap tinggi. Jadi kebayang nggak sih kalau misalnya petani udah capek-capek tanam, yang malah disuruh tebang dan dihancurkan oleh VOC. Parah banget kan? Dan gak cuma di darat, mereka juga jago ngontrol laut lewat pelayaran huni. Jadi VOC keliling laut pakai kapal perang buat ngecek siapa yang nyeludupin rempah. Sampai ada rakyat yang ketahuan nyeludupin rempah, wah udah habis lah tamat udah lainnya. Wah, serem banget ya. Terus gimana caranya VOC ngedapetin keuntungan lain dari rakyat? Lewat pajak kan juga kayak masa sekarang. Nah, itu bener tuh, VOC ngambil keuntungan rakyat lewat pajak, tapi jenis pajaknya beda dengan zaman sekarang. Pas zaman VOC itu pajaknya ada dua. Pertama kontingenten atau pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi rakyat bayar melalui hasil panen mereka. Nah, yang kedua ada verpflichte Leverantie. Itu artinya rakyat dipaksa jual hasil panen mereka ke VOC dengan harga yang murah. Nah, ibaratnya itu masyarakat atau rakyat sudah rugi dong dari awal, terus rugi lagi di akhir. Nah, itu jadinya rugi dua kali dong. Iyalah, makanya banyak perlawanan. Contohnya kayak di tragedi Banda tahun 1621, ribuan orang dibantai gara-gara nolak monopoli pala. Terus ada juga di Ambon tahun 1623, juga kejam banget itu. Bahkan VOC juga perang sama Kesultanan Goa di Sulawesi sampai akhirnya keluar perjanjian Bonggaya di tahun 1667. VOC juga konflik sama Banten. Parah sih. Jadi VOC ini bukan cuma pedagang, tapi udah kayak negara penjajah dong. Bener banget nih, VOC punya mulai dari tentara, benteng, terus bisa naikin pajak, bisa buat perjanjian dengan negara, terus namanya perusahaan dia sekarang udah kayak negara kolonial aja, udah punya hak negara. Dan biar makin kuat, VOC juga bangun banyak benteng dan pos pertahanan. Jadi kelihatan banget walaupun status perusahaan, tapi mereka nggak ragu buat bikin kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat lokal. Wes, udah kayak negara dalam negara aja ya. Bener banget. Bener-bener. Nah,
intinya kebijakan VOC itu bikin rakyat sengsara aja lah. Tapi sisi positifnya ya rakyat menjadi sadar dan ada perlawanannya. Nah, dan perlawanan itu juga nanti jadi bibit perjuangan kemerdekaan. Jadi meski pahit, sejarah ini penting banget nih buat kita ingat nih sebenarnya. Setuju banget. Jadi buat penonton setiap podcast Kenarot, sejarah VOC ini penting banget buat kita pahami. Biar kita sadar kalau bentuk penjajahan gak selalu kelihatan jelas, tapi dampaknya bisa kerasa banget. Ingat juga sejarah itu seru buat dipelajarin kalau cara belajarnya benar. Nah, itu dia. Nah, oke, terima kasih udah dengerin obrolan kita hari ini. Terima kasih juga buat kedua tamu kita hari ini sudah menyempatkan diri buat sampein materi ini. Sama-sama, Ken. Terima kasih juga ya. Sampai ketemu di episode podcast Kenarot sebelumnya. Bye. Nah, dah. Udah pulang.